Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Hari ini mata pelajaran kita tematik ya. Membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Langsung saja ya, yang pertama yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian yang informasi tambahan. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Bu Timur ulang. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi teks itu membahas apa toh? Nah, itu ada di gagasan pokok. Lanjut ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Tersurat itu tertulis. Kalau tersirat itu tidak tertulis. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Timur ulang. Secara tersurat atau secara tertulis, gagasan pokok itu terdapat pada kalimat utama. Dan kalimat utama itu ada yang letaknya di awal, ada yang di akhir maupun di tengah paragraf. Sedangkan secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Lanjut ya. Berikut merupakan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca teks dengan seksama, dibaca tenanan teksnya. Kemudian mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf ini untuk mencari gagasan kalimat utamanya dulu. Kemudian yang ketiga, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Kenapa harus menemukan kalimat utama? Seperti yang dibilang Bu Timur tadi, karena gagasan pokok itu letaknya ada di kalimat utama, entah itu di awal, entah itu di akhir, entah itu di awal maupun di akhir. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sekarang lanjut. Perhatikan paragraf di bawah ini contoh ini. Suasana di kelas baru Nusa hari ini sangat ceria dan akrab. Anak-anak saling menyapa dan bercerita. Beberapa anak perempuan bahkan saling berpelukan sebagai ungkapan kerinduan. Mereka baru saja masuk setelah liburan akhir tahun. Nah, tugasnya di sini yaitu disuruh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita pilih satu-satu. Yang pertama yaitu gagasan pokok. Ingat tadi, gagasan pokok letaknya di kalimat apa anak-anak? Iya betul. Gagasan pokok itu terletak di kalimat utama. Jadi sebelum menentukan gagasan pokok kita cari dulu kalimat utamanya. Setelah kita membaca tadi, terlihat bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, suasana di kelas baru Nusa hari ini sangat ceria dan akrab. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Jadi dari membaca kalimat utama itu kita tuh udah bisa melihat gitu ya, bahwa oh alah teks ini atau paragraf ini menceritakan tentang kelas barunya Nusa. Nah, itulah fungsi dari kalimat utama, kita sudah tahu. Nah, sedangkan gagasan pokok letaknya di kalimat utama itu. Sehingga dapat kita simpulkan atau dapat kita tarik bahwa gagasan pokoknya suasana kelas baru Nusa yang ceria dan akrab. Sama kan dengan kalimat utamanya? Sama, cuma kalau gagasan pokok lebih ringkas,
lebih padat, dicari yang paling penting dari kalimat utama tersebut. Sebenarnya sama, cuma kalau gagasan pokok itu lebih padat, lebih ringkas, dari kalimat utama tersebut dicari lagi yang paling penting, yang paling pokok. Dari suasana di kelas baru Nusa hari ini sangat ceria dan akrab, kita tarik gagasan pokoknya menjadi suasana kelas baru Nusa yang ceria dan akrab. Kemudian gagasan pendukungnya yang mana? Semua kalimat setelah kalimat utama atau semua kalimat setelah gagasan pokok itu namanya gagasan pendukung. Mulai dari anak-anak saling menyapa dan bercerita, kemudian anak perempuan saling berpelukan sebagai ungkapan kerinduan. Nah, itu semua termasuk gagasan pendukung. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya, sip. Sekarang lanjut ke perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa toh perbedaannya? Ya, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Kalau gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, jadi dengan membaca gagasan pokoknya saja kita udah tahu paragraf ini membahas tentang apa. Nah, itu kita udah tahu dari gagasan pokoknya. Ya, karena inti dari paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Itu kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok supaya lebih detail, supaya orang yang membaca lebih paham lagi. Nah, itu ada di gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Oh begini, oh begitu. Nah, itu dijabarkan lagi, dijelaskan lagi pada gagasan